Ada wanita yang hidupnya tidak selalu mudah, tapi hatinya selalu kembali kepada Tuhan. Dia bukan yang paling sempurna, bukan yang paling kuat, dan bukan juga yang selalu terlihat baik-baik saja. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, karena langit sudah lebih dulu mengenalnya. Dia adalah wanita yang diam-diam kuat, diam-diam bertahan, dan diam-diam selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Bukan karena hidupnya tanpa luka, justru karena lukanya membawanya semakin dekat. Dan dari luka-luka itu, dia belajar arti bertahan tanpa harus terlihat hebat. Dia belajar bahwa tidak semua rasa sakit harus dijelaskan, tidak semua perjuangan harus dipahami orang lain, dan tidak semua air mata harus disaksikan dunia. Ciri pertama, wanita yang dikenal langit adalah dia yang tetap memilih baik, meski dunia tidak selalu memperlakukannya dengan baik. Dia pernah disakiti, pernah diremehkan, pernah merasa sendirian di tengah banyak orang. Tapi dia tidak membalas dengan kebencian. Dia tahu, membalas tidak akan menyembuhkan, dan membenci hanya akan memperpanjang luka. Jadi dia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena dia sedang menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan dalam diam itu, ada pergulatan yang tidak semua orang mampu jalani. Ada keinginan untuk membalas, tapi dia tahan. Ada rasa ingin menjelaskan, tapi dia memilih menyerahkan. Karena dia tahu, Tuhan melihat apa yang manusia abaikan. Ciri kedua, dia menangis, tapi tidak kehilangan arah. Ada malam-malam panjang, di mana air matanya jatuh tanpa suara. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang benar-benar mengerti apa yang dia rasakan. Tapi di saat itu, dia tidak lari ke dunia, dia tidak mencari pelarian yang merusak dirinya. Dia memilih berdoa. Dengan suara yang mungkin bergetar, dengan hati yang mungkin hancur, tapi dia tetap datang. Karena dia tahu, hanya Tuhan yang benar-benar memahami tanpa harus dijelaskan. Dan dari doa-doa yang lirih itu, perlahan hatinya diperbaiki. Bukan langsung sembuh, tapi cukup kuat untuk bertahan satu hari lagi. Ciri ketiga, dia tidak selalu mengeluh, meski beban hidupnya berat. Bukan berarti dia tidak merasa lelah. Dia lelah, sangat lelah. Tapi dia belajar bahwa tidak semua hal harus dikeluhkan kepada manusia. Ada hal-hal yang lebih baik disampaikan dalam diam antara dia dan Tuhan. Dan dari situ, dia menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tapi nyata. Kekuatan yang membuatnya tetap tersenyum, meski hatinya sedang berantakan. Kekuatan yang membuatnya tetap berjalan, meski langkahnya terasa berat. Ciri keempat, dia menjaga dirinya. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Dia tahu, nilai dirinya bukan ditentukan oleh siapa yang memperhatikan, tapi oleh siapa yang dia hormati, dan itu adalah dirinya sendiri dan Tuhan. Dia tidak butuh validasi dunia untuk merasa berharga, karena dia sudah belajar bahwa harga diri bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Dan dalam kesendirian itu, dia tetap memilih menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan untuk dilihat, tapi karena dia tahu Tuhan melihat. Ciri kelima, dia sabar, tapi bukan berarti dia tidak pernah terluka. Kesabarannya bukan karena dia tidak punya batas, tapi karena dia tahu tidak semua hal harus dilawan. Ada hal yang cukup diserahkan, ada luka yang cukup didoakan, dan ada orang yang cukup dilepaskan. Dia tidak bertahan di tempat yang menghancurkannya, tapi dia juga tidak pergi dengan kebencian. Dia pergi dengan pelan, dengan hati yang sudah belajar ikhlas. Dan kepergiannya bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa dia akhirnya memilih dirinya sendiri. Ciri keenam, dia tidak takut sendirian. Bukan karena dia tidak ingin ditemani, tapi karena dia tidak ingin kehilangan dirinya. Hanya untuk diterima. Dia pernah merasa sendiri, dan di situ, dia belajar sesuatu yang sangat dalam. Bahwa ketika semua pergi,
Tuhan tetap tinggal. Dan sejak saat itu, dia tidak lagi takut sepi. Karena dia tahu, kesepian bukan berarti tidak ditemani, kadang itu adalah cara Tuhan mendekatkan dirinya. Ciri ketujuh, dia tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia tahu, setiap orang punya jalan masing-masing. Dan dari pemahaman itu, lahir ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dia berhenti merasa kurang, dan mulai menerima dirinya apa adanya. Ciri kedelapan, dia mudah memaafkan, tapi tidak mudah kembali seperti dulu. Dia bukan pendendam. Dia tidak menyimpan kebencian, tapi dia juga belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti mengulang. Ada batas yang harus dijaga. Ada jarak yang harus dibuat. Dan itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia sedang melindungi dirinya. Ciri kesembilan, dia tetap bersyukur, bahkan di tengah kekurangan. Dia tidak selalu punya semua yang dia inginkan, tapi dia tetap berkata, "Terima kasih Tuhan." Dan dari rasa syukur itu, hatinya tidak pernah benar-benar kosong. Karena dia tahu, yang dia miliki hari ini adalah bagian dari rencana terbaik. Ciri ke-10, dia tidak kehilangan harapan. Walaupun berkali-kali gagal, walaupun berkali-kali kecewa, walaupun berkali-kali merasa ingin menyerah, dia tetap berdiri. Pelan, tapi pasti. Karena di dalam dirinya, ada keyakinan yang tidak bisa dipatahkan oleh keadaan, bahwa apa yang ditakdirkan untuknya tidak akan pernah melewatkannya. Wanita seperti ini mungkin tidak selalu terlihat istimewa di mata manusia, tapi langit mengenalnya. Dan bukan hanya mengenal, langit juga menjaga langkahnya, menguatkan hatinya, dan mempersiapkan sesuatu yang bahkan belum bisa dia bayangkan. Mungkin hari ini belum semua terlihat. Mungkin hari ini belum semua terjawab. Tapi percayalah, setiap air mata yang jatuh tanpa saksi, setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap luka yang ditahan tanpa suara, tidak pernah sia-sia. Semua itu sedang ditenun, menjadi sesuatu yang indah di waktu yang tepat. Karena wanita yang dikenal langit tidak pernah benar-benar kehilangan. Dia hanya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah, merasa tidak dihargai, merasa sendirian, ingat ini. Mungkin kamu bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi bisa jadi kamu adalah seseorang yang sangat berharga di mata langit. Tetaplah jadi baik, meski tidak selalu diperlakukan baik. Tetaplah kuat, meski tidak selalu terlihat kuat. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih hati untuk diuji. Karena wanita yang dikenal langit, bukan yang hidupnya paling mudah, tapi yang hatinya selalu kembali kepadanya. Dan jika kamu merasa cerita ini mewakili hatimu, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah cara Tuhan menyapamu pelan-pelan, menguatkanmu diam-diam, dan mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Subscribe channel ini, karena di sini kamu tidak sendirian. Akan ada banyak cerita yang mungkin tidak bisa kamu ucapkan, tapi bisa kamu rasakan. Cerita tentang luka, tentang bertahan, tentang jatuh, dan bangkit kembali. Dan siapa tahu, di salah satu video berikutnya, kamu akan menemukan jawaban, atau setidaknya menemukan sedikit ketenangan. Lewat kata-kata sederhana ini, mungkin Tuhan sedang memeluk hatimu dengan cara yang tak terlihat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.